Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 ini. Saya kali ini akan membahas tentang materi sistem koloid. Sebelum masuk ke materi, saya akan sedikit membahas tentang tugas yang telah saya berikan kemarin. Di sini saya memiliki 3 campuran. Yang pertama yaitu campuran air gula, kemudian air susu bubuk, kemudian air pasir. Yang pertama, air dan gula. Jika gula kita larutkan di dalam air, gula akan larut sempurna di dalam air sehingga campuran tersebut menghasilkan campuran homogen. Kemudian campuran air pasir. Jika pasir kita larutkan di dalam air, kemudian kita aduk, pasir tidak akan larut di dalam air sehingga lama-kelamaan akan membentuk endapan. Campuran inilah yang disebut sebagai campuran heterogen karena terdapat 2 fasa di dalam campuran tersebut. Kemudian air susu bubuk. Jika susu bubuk kita larutkan di dalam air, tampak susu bubuk larut di dalam air sehingga secara kasat mata campuran air susu bubuk bisa disimpulkan campuran homogen. Namun kenyataannya campuran air susu bubuk itu campuran heterogen karena memiliki 2 fasa jika kita lihat lebih dekat. 3 fenomena campuran tersebut akan terjawab oleh materi yang akan saya sampaikan hari ini. Terdapat 3 jenis sistem dispersi, yaitu larutan sejati, suspensi, dan koloid. Apa perbedaan dari ketiga campuran tersebut? Kita akan lihat. Yang pertama, dari bentuk campuran. Larutan memiliki bentuk campuran yang homogen. Seperti saya jelaskan di awal bahwa larutan gula dan air jika dicampurkan akan membentuk campuran yang homogen. Tampak larutan tersebut bening dan tanpa ada endapan. Gula larut sempurna di dalam air. Kemudian suspensi, bentuk campurannya yaitu heterogen. Jelas di awal tadi air dan pasir tidak dapat larut sehingga membentuk campuran heterogen. Ada 2 fasa yang terbentuk, yaitu fasa padat dari pasir dan fasa cair dari air. Nah, kemudian koloid, bentuk campurnya itu tampak homogen. Secara kasat mata air susu bubuk itu tampak homogen bahwa susu bubuk larut sempurna di dalam air. Tapi setelah kita lihat lebih jelas atau lebih dekat bahwa air susu bubuk merupakan bentuk campuran heterogen. Kemudian perbedaannya dilihat dari kestabilannya. Larutan memiliki kestabilan yang sangat stabil. Bisa dicoba oleh kalian jika melarutkan gula di dalam air. Larutan gula itu jika didiamkan dalam waktu yang lama tidak akan membentuk endapan. Ini bisa disimpulkan bahwa larutan memiliki kestabilan yang stabil. Kemudian suspensi memiliki kestabilan yang tidak stabil. Bisa kalian coba juga di rumah jika melarutkan pasir dan air. Setelah kalian aduk campuran tersebut, lama-kelamaan pasir akan mengendap di bagian bawah sehingga bisa disimpulkan bahwa suspensi memiliki kestabilan yang tidak stabil. Nah, di tengah-tengahnya ada koloid. Koloid memiliki kestabilan yang cukup stabil, di mana koloid jika tadi bisa dilihat kita melihat air susu bubuk itu tampak homogen, itu menandakan bahwa koloid memiliki kestabilan yang stabil. Jika didiamkan dalam waktu yang lama, susu bubuk tidak akan mengendap di bagian bawah dari campuran tersebut. Namun di beberapa keadaan koloid juga dapat membentuk endapan atau berkoagulasi. Nanti akan kita bahas di sifat-sifat koloid. Sehingga bisa disimpulkan koloid memiliki kestabilan yang cukup stabil. Kemudian pengamatan dengan mikroskop. Larutan
bersifat homogen, suspensi heterogen, kemudian koloid heterogen. Jadi jika dilihat dengan mikroskop, koloid itu bersifat campuran heterogen, tapi dilihat dengan kasat mata itu tampak homogen. Kemudian jumlah fasa, larutan satu fasa jelas, kemudian suspensi dua fasa, dan koloid. Dikarenakan koloid itu bersifat heterogen, jadi ada dua fasa yang ada di campuran koloid, baik itu campuran dua fasanya antara gas padat, bisa cair-cair atau cair padat. Nanti kita akan bahas di jenis-jenis koloid. Kemudian sistem dispersinya, larutan sistem dispersinya molekuler, suspensi padatan kasar, kemudian koloid padatan halus. Nah, dikarenakan dilihat dengan kasat mata koloid itu tampak homogen, karena di dalamnya fasa padatannya itu halus, padatan dari susu bubuknya, jadi secara kasat mata koloid itu tampak homogen. Sedangkan kalau suspensi kan jelas kita melihat air dan pasir, jelas mana pasirnya, jadi padatan, karena padatan yang ada di suspensi yaitu padatan kasar, jadi tampak jelas suspensi fasa padatannya. Kemudian penyaringan larutan tidak dapat disaring, bisa dicoba oleh kalian di rumah. Kalian larutkan gula, kemudian kalian saring, apakah yang terbentuk atau gula dapat disaring dipisahkan dengan air, bisa kalian coba. Sedangkan suspensi dapat disaring, bisa kalian coba juga di rumah, memisahkan antara pasir dan air yang sudah dicampur. Gak usah pakai kertas saring, coba kalian pisahkan dengan kain saja, bisa. Suspensi dipisahkan antara air dan pasir. Nah, koloid tidak dapat disaring dengan kertas saring biasa, kecuali dengan kertas saring ultra. Dikarenakan bentuk padatannya padatan halus, koloid bisa disaring dengan kertas saring tertentu seperti kertas saring ultra, tidak bisa disaring dengan kertas saring biasa, dikarenakan padatan yang ada di koloid itu merupakan padatan halus. Jadi bisa disimpulkan apa saja perbedaan dari ketiga campuran di atas. Ada larutan, koloid, dan suspensi. Apa saja bedanya dari bentuk campuran hingga ukuran partikel. Nah, di sini ukuran partikel dari larutan yaitu 1 nanometer, kemudian koloid 1 nanometer sampai dengan 100 nanometer, kemudian suspensi lebih dari 100 nanometer. Nah, berdasarkan ukuran partikel ada beberapa fenomena, yaitu yang pertama, difusi larutan melalui membran kertas. Larutan NaCl mudah berdifusi, kanji, gelatin, putih telur susah berdifusi. T difusi relatif zat, yaitu HCl sama dengan 1, NaCl 2,3, sukrosa 7, dan putih telur 49. Zat yang mudah berdifusi berbentuk kristal dalam keadaan padat. Graham menyebutnya kristalloid. Zat-zat yang sukar berdifusi disebut koloid. Kola sama dengan artinya perekat atau lem. Partikel koloid tidak dapat diamati dengan mikroskop biasa, harus menggunakan mikroskop elektronik. Partikel koloid dapat merupakan molekul tunggal yang besar, makromolekuler, polimer, dapat merupakan agregat molekul kecil, atom atau ion. Koloid belerang terdiri dari ratusan molekul S8. Larutan sabun encer merupakan larutan sejati, sedangkan larutan sabun pekat merupakan koloid. Kumpulan molekul atom ion dalam sistem koloid disebut misel. Bukan gisel ya, tapi misel. Oke. Nah, jika berbicara sistem koloid, kita tidak bisa lepas dari sistem dispersi. Apa itu dispersi? Yaitu penyebaran yang merata dari dua buah fasa. Kedua fasa tersebut adalah yang pertama fasa zat yang didispersikan atau zat terlarut, dikenal juga dengan istilah fasa terdispersi atau fasa dalam.
Kemudian fasa pendispersi atau zat pelarut dikenal juga dengan istilah medium pendispersi atau fasa luar. Kalau secara gampang kita membedakan mana yang pendispersi atau terdispersi, ini ada tulisan bahwa pendispersi itu fasa luar, berarti fasa luarnya itu yang fasa yang kita lihat dengan mata, sedangkan fasa dalam yaitu fasa yang ada di dalam yang tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Seperti air susu bubuk, bisa disimpulkan fasa luarnya itu air karena kita melihat air susu bubuk itu kan bentuknya cair. Kemudian fasa yang di dalam yang kita tidak bisa lihat itu adalah susu bubuk itu sendiri, itu merupakan fasa terdispersinya. Jadi fasa pendispersinya air, sedangkan fasa terdispersinya yaitu susu bubuk. Kemudian sistem koloid sama dengan sistem dispersi. Sistem ini campuran dari zat yang tidak dapat bercampur. Sistem ini ada dua fasa, yaitu fasa terdispersi dan medium pendispersi. Larutan sejati tidak sama dengan sistem dispersi, dikarenakan larutan sejati itu hanya memiliki satu fasa. Kemudian sistem dispersi dengan medium pendispersi suatu cairan disebut sol. Sol sama dengan fasa terdispersi dan medium pendispersi. Ini merupakan tabel sistem dispersi koloid. Sebelah kiri merupakan fasa terdispersi, sebelahnya merupakan medium pendispersi. Misalkan fasa terdispersinya gas, medium pendispersinya cair, disebut namanya buih. Sedang contohnya buih, busa sabun. Kemudian fasa terdispersinya gas padat disebut busa padat, contohnya batu apung. Nah, ini silahkan kalian baca sendiri, dan kalau bisa kalian hafalkan apa fasa terdispersi dan apa medium pendispersinya, kemudian namanya apa, contohnya apa. Ini saya rasa di SMA sudah kalian dapatkan untuk sistem dispersi koloid ini. Hingga yang terakhir ada fasa terdispersi padat, medium pendispersinya padat, disebut sol padat. Kemudian penggolongan koloid. Koloid dibagi menjadi dua, koloid reversibel dan koloid irreversibel. Koloid reversibel, susu bubuk yang diperoleh melalui penguapan susu setelah proses penghilangan krim dapat diubah kembali menjadi susu setelah ditambahkan air. Jadi seperti namanya, koloid reversibel berarti bisa diubah kembali ke bentuk semula. Jadi susu bubuk yang setelah diuapkan airnya kemudian dapat diubah menjadi air susu bubuk kembali setelah ditambahkan air. Contoh lainnya yaitu plasma darah kering, karet yang didispersikan dalam benzen. Kemudian yang tak reversibel ada hidrosol anorganik seperti sol belerang dan sol emas, bukan sol sepatu ya. Kemudian di sini berdasarkan sistem koloid cairan digolongkan menjadi dua, yaitu soliofil dan soliofob. Sesuai namanya, kalau ada fil atau fob ini artinya fil itu senang, fob itu tidak senang. Soliofil itu apa? Soliofil adalah sol yang stabil, tidak mengalami koagulasi oleh larutan garam, yang artinya senang dalam larutan. Koagulasi itu apa? Koagulasi merupakan terbentuknya endapan dari koloid. Nanti kita akan bahas secara rinci koagulasi itu. Soliofil lainnya yaitu larutan sabun, kanji, dan gelatin yang didispersikan di dalam air. Bila air sebagai pendispersi disebut sol hidrofil, termasuk koloid reversibel. Kemudian soliofob, maksud saya soliofob, tidak senang pada larutan. Bila air sebagai medium pendispersi disebut sol hidrofob, termasuk koloid tak reversibel. Hidrofob artinya tidak senang dalam air. Ini merupakan tabel sifat larutan soliofil dan soliofob. Bisa kalian lihat
Perbedaannya larutan, soliofil, dan soliofob. Larutan bersifat reversibel, soliofil reversibel, sedangkan soliofob tak reversibel. Bisa kalian baca. Kemudian yang terakhir ada viskositas kalau di larutan. Kemudian viskositas besar di soliofil, dan soliofob memiliki viskositas yang kecil. Mungkin itu saja materi dari saya hari ini tentang sistem koloid. Kita berbicara tentang perbedaan dari larutan, koloid, dan suspensi. Kemudian sistem dispersi, apa itu fasa terdispersi dan apa itu fasa pendispersi. Untuk tugas kalian yang akan saya berikan yaitu kalian buat jurnal dari pembelajaran setelah kalian melihat video ini. Nanti jurnal tersebut kalian kumpul di akun learning kalian masing-masing. Sekian pertemuan kali ini, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, di materi selanjutnya. Bila ada kurang, saya mohon